Selamat malam Tuan Guru Nujumidin yang baru sampai Jakarta dari NTB Bima, soluter yang kita anggap soluter lingkungan hidup. Begitu juga Pak Katang Priyatna yang mendampingin saat ini berada di Tebet. Ini Pak masalah lingkungan hidup ini Pak, yang Bapak kita anggap sudah pakarnya ini mengenai lingkungan hidup. Khususnya Jakarta sebagai barometer Indonesia, bagaimana Bapak yang bisa menyikapi ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di mana saja melihat channel ini, kami diberikan kesempatan untuk berbicara sekapur sirih tentang lingkungan hidup. Saya akan kerucutkan bidang persampahan, di mana isu sampah ini tidak selesai-selesai. Proposal penanganan proposal laju terus, sehingga pentingnya sekarang bagaimana cara menemukan strategi penanganan sampah, bukan pengelolaan sampah. Beda antara penanganan dengan pengelolaan. Kalau penanganan umpama Jakarta bersih, buang ke Bantar Gebang, itu penanganan. Bakar itu penanganan. Tapi kalau pengelolaan itu bapak-bapak, ibu-ibu, di mana sampah ini masih berwujud, umpamanya dari sampah menjadi pupuk organik. Kemudian memang pemerintah ini sekarang dengan berbagai cara menangani persampahan, merekayasa supaya sampah ini tidak terlalu menggunung, tetapi terus saja seperti itu. Contoh, bekas botol sudah ada pemulungnya, besi sudah ada pemulungnya, rekayasa pembangkit listrik sudah ada. Ini adalah upaya-upaya, tetapi secara fisik sampah ini tetap deret pengelolaan dengan deret produksi sampah ini tidak sebanding setiap hari. Umpamanya akan bisa jadi pupuk, satu truk akan bisa jadi pupuk dalam masa 1-2 bulan, tapi satu hari sampah di Jakarta ini 1.600 sampai 2.000 truk pengangkut sampah ke Bantar Gebang. Saya sudah ke Bantar Gebang juga. Oh ya Tuan Guru, mengenai mahakarya Tuan Guru pembakaran sampah tanpa asap, bahkan itu pernah dilakukan seminar bersama Kementerian KLHK. Sedikit Tuan Guru uraiannya tentang itu Tuan Guru. Iya, saya tidak akan berpanjang lebar bercerita latar belakang panjangnya, tetapi pernah kita lakukan pembakaran sampah tanpa asap. Jadi bakar itu sampah. Artinya tujuan pembakaran ini supaya memperkecil, mempercepat pengabuan. Jadi pembakaran ini menjadi abu, misalnya satu truk bisa jadi satu bakul abu. Cuma itu. Dan itu bisa dibuang di sawah sebagai pupuk atau sebagai penghambat serangan bakteri. Di situ banyak fungsinya, atau sebagai bahan-bahan yang lain. Tapi kalau sudah jadi abu, jadi tanah, sudah selesai. Tidak usah dipikirkan itu. Kalau abu mau jadi apa, mau jadi ABCD, jangan dipikirkan. Yang dipikirkan adalah timbulan sampah ini. Jangan terlalu menyerah. Oke, sekarang para pakar mengatakan bahwa sampah ini bisa jadi pupuk organik. Oke, kita benarkan itu. Walaupun di dalam keilmiahan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa pupuk organik terbuat dari sampah. Ini yang salah. Tidak ada. Kalaupun ada pakar, ada buku yang mengatakan pupuk organik bisa dibuat dari sampah, atau sampah bisa dibuat menjadi pupuk organik. Itu perlu diperbaiki lagi. Yang ada dalam teori itu adalah
pupuk organik dibuat dari sisa tanaman. Jadi bukan sampah. Apa beda sampah dengan sisa tanaman? Kalau sampah ini kan barang yang tidak terpakai manusia, tidak ada gunanya, kemudian banyak bakteri di situ. Nah, nanti kalau ada kandungannya, nutrisi yang ada pupuk organik di sana juga akan beda-beda. Tumpukan sampah yang banyak minyaknya, tumpukan sampah yang banyak sisa makanannya, tumpukan sampah yang sabun, tumpukan sampah yang campur oli dan sebagainya, sehingga susah. Ada pecahan kaca juga memang sisa tanaman, tapi di balik sisa tanaman ada pekerjaan ribet lagi. Oleh karenanya omong kosong kalau pupuk organik itu dibuat dari sampah. Omong kosong itu akan memperbanyak merugikan proposal saja. Oh ya Tuan Guru, mengenai penanganan pengelolaan sampah atau lingkungan hidup di Jakarta ini, presentasinya menurut Tuan Guru bagaimana? Khususnya Jakarta ini. Persentase. Iya, penanganan pengelolaannya, persentase. Gimana menurut Tuan Guru? Saya tidak begitu mengerti di sini, tetapi yang jelas sekarang kita misalnya para pakar ini rekayasa sampah menjadi pupuk organik, oke 100% jadi pupuk organik karena pinternya para pakar, menteri dan sebagainya, dengan alat-alat dukungnya juga begitu bagus. Tetapi lanjutannya secara ilmu lingkungan, pupuk organik ini masyarakat Jakarta yang mana yang perlu, yang membutuhkan. Tentu saya yakin masyarakat Jakarta ini tidak ada sawah di sini, perlu dilempar ke Jawa Tengah. Jawa Tengah juga sudah ada di situ. Tapi secara penerimaan daripada masyarakat, mau tidak masyarakat itu akan menerima pupuk organik itu, dan ini biayanya mahal lagi. Oleh karenanya cara praktisnya jangan terlalu memikirkan tentang nasib sampah itu, bakar dia selesai. Oke, Tuan Guru. Bagaimana tanggapannya Pak Tatang selaku Yayasan Keluarga Besar Pejuang 45 menyikapin sedikit Pak Tatang? Pak Guru benar, semua benar. Secara ilmiah benar. Ya. Tinggal pembuktian aja. Nanti, oke. Terima kasih Pak Tatang, Tuan Guru Nujumuddin. Waalaikumsalam.